46 tahun saya belajar ilmu politik sejak di FISIP UI hingga saat ini, saya tidak pernah melihat seorang tokoh politik, baik itu di Indonesia, di Amerika Serikat, ataupun di Australia, itu setelah selesai menjalani tugasnya sebagai seorang presiden, langsung meninggalkan partainya, dan kemudian bahkan membuat partai yang selama ini boleh dikatakan menjadi satu jiwa dengan dirinya sejak dia menjadi seorang wali kota di Solo, gubernur di Jakarta, dan 2 kali masa jabatan presiden, itu kemudian bukan saja meninggalkan partainya, tapi juga kemudian dia juga berupaya untuk mengerdilkan atau bahkan menghancurkan calon-calon pejabat negara yang berasal dari partai politiknya. Kita lihat misalnya, di Amerika Serikat, seorang Barack Obama selesai menjadi presiden, dia tetap bersama Partai Demokrat, dia terus mendukung calon-calon presiden dari Partai Demokrat, seperti Joe Biden, ataupun calon-calon lainnya ya, termasuk juga calon presiden yang terakhir, Kamala Harris. Kita lihat juga, saya beri contoh di Australia ya, tidak ada seorang mantan Perdana Menteri dari Partai Liberal ataupun Partai Buruh, begitu selesai menjadi pejabat sebagai Perdana Menteri, langsung kemudian meninggalkan partainya dan kemudian mendukung calon dari partai lain. Ini bukan persoalan balas budi, bukan persoalan utang budi dan juga balas budi, tapi ini persoalan mengenai bagaimana seorang tokoh politik ya, yang kemudian masuk ke dalam suatu partai politik, mengalami suatu sosialisasi politik yang cukup intens di partainya, terjadi internalisasi politik di dalam jiwanya, lalu kemudian meninggalkan partainya. Nah, bila kita lihat ya, ini suatu hal yang aneh bagi saya. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan ya, ada 84 kandidat di dalam pilkada kemarin yang di-endorse oleh Joko Widodo. Dan boleh dikatakan hampir-hampir tidak ada calon dari PDIP yang di-endorse, bahkan di setiap daerah di mana calon dari partai lain itu benar-benar maju juga di pemilihan kepala daerah, seperti di Sumatera Utara, di Jawa Tengah, ataupun di Bali misalnya ya, itu kemudian Joko Widodo berupaya untuk mengendorse calon dari partai lain tersebut dan kemudian berupaya untuk mengalahkan partai calon kepala daerah dari PDIP. Ini suatu hal yang aneh buat saya. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun, Joko Widodo saat ini adalah orang yang tidak berpartai. Lalu pertanyaannya, untuk apa dia melakukan hal itu? Apakah ini untuk mendorong agar calon-calon kepala daerah dari KIMS itu kemudian bisa menang di wilayah tersebut ya? Ataukah ini lagi-lagi untuk menunjukkan bahwa dia lebih tinggi kekuasaan politiknya dibandingkan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri? Bahkan Prof. Ikrar Nusa Bakti, ya kan, seorang politisi, bukan seorang politisi sih, seorang pakar politik yang sepertinya terafiliat ke PDIP, ya kan, itu mengatakan bahwa memang satu-satunya dalam sejarah politik di dunia mantan presiden yang dipecat oleh partainya sendiri adalah Joko Widodo, dan itu sangat tendensius sepertinya. Nah, menurut Kak Irma, kalau kita melihat Pak Jokowi ini akan berlabuh kemana aja pasti akan diterima, ya kan? Cuma masalahnya posisinya di mana, kan gitu. Nah, dari sini mungkin Kak Irma bisa memberikan perspektif nih kepada penonton kita. Silakan, ya. Kak Irma. Baik, saya mulai dengan politik itu dinamis. Ya. Politik itu nggak bisa hitam putih. Ya. Politik itu kepentingan. 3 hal itu yang harus dipahami oleh masyarakat atau publik. Nah, bagi saya pribadi pun, partai politik itu hanya alat untuk kita mengabdi kepada masyarakat. Ya. Tapi loyalitas itu wajib kita berikan kepada partai kita. Ya, karena kita kader, apalagi saya salah satu pendiri partai. Namun harus juga digarisbawahi, tidak akan pernah ada
loyalitas tanpa apresiasi. Timbal balik ya. Iya, tidak akan pernah ada loyalitas tanpa apresiasi. Iya. Itu juga penting. Maka kemudian partai politik dan kader itu sebenarnya satu kesatuan yang nggak bisa terpisahkan. Ya, yang satu harus loyal, yang satu juga harus memberikan apresiasi atas kinerja, gitu kan? Nah, kalau memang partainya memberikan apresiasi atas hasil kerja yang kita lakukan, tentu kita akan loyal, nggak mungkin nggak loyal. Tapi kalau kita nggak diapresiasi sama sekali, nggak diapresiasi, ya ngapain juga ada di situ? Kan partai politik sendiri menyatakan bahwa kita, masyarakat Indonesia, termasuk seluruh isinya, bahwa ada di situ politisi, senator, dan segala macam, itu kan pengabdiannya harus lebih besar kepada rakyat daripada ke partai. Gitu. Dan itu juga yang selalu disampaikan Pak Surya Paloh, ya kan? Kita harus lebih mementingkan bangsa dan negara, rakyat daripada kepentingan partai politik. Itu kalau di Nasdem seperti itu. Gitu. Maka memang kalau nggak ada loyalitas, ngapain kita harus tetap ada di sana? Kita tidak bisa mengabdi kepada rakyat akhirnya gitu, karena kita tidak diberi fasilitas, tidak difasilitasi, tidak disupport misalnya, justru malah dihalang-halangi misalnya seperti itu. Karirnya dihalang-halangi dengan segala berbagai macam cara. Ya ngapain tetap ada di situ? Nah, kalaupun kita akhirnya keluar dari sana, itu bukan satu pengkhianatan. Kalau menurut saya, itu bukan pengkhianatan. Gitu. Jadi dalam kasus Pak Jokowi, Kak Irma melihat antara loyalitas dan apresiasi itu tidak timbal balik, dirasakan atau diterima oleh Pak Jokowi. Ya, kalau kita lihat ya, seluruh netizen ya, publik di Indonesia kan bisa sama-sama melihat banyak hal yang misalnya kalau bukan karena PDIP dia bukan siapa-siapa, misalnya begitu-begitu, itu kan sebenarnya netizen akan itu menilai gitu ya, dan itu yang mungkin terus digoreng-goreng oleh banyak pihak yang kemudian juga akhirnya memunculkan satu image negatif gitu ya, seolah-olah bahwa bukan seolah-olah sih ya, para publik menilai bahwa Pak Jokowi memang nggak dihargai gitu. Nah, itu yang dirasakan oleh orang pendukung Jokowi nih gitu ya, orang-orang yang bersimpati pada Pak Jokowi tentu gitu ya. Nah, maka kemudian ketika misalnya Pak Jokowi merasa nggak nyaman dengan segala hal yang memang kemudian muncul di publik terkait banyak sekali narasi-narasi yang memojokkan beliau gitu ya, entah itu dari partainya, entah dari orang-orang oposan yang memang nggak menyukai beliau gitu. Ya akhirnya mungkin beliau ngambil sikap juga kan gitu ya. Kalau seseorang kemudian mengambil sikap, saya kira itu hak azazi manusia yang paling dasar ya, bahwa setiap orang, sebagaimana konstitusi kita kan, setiap orang berhak memilih dan dipilih gitu ya. Setiap orang juga punya hak menentukan jalan hidupnya sendiri. Setiap orang punya hak hidup gitu kan, semuanya juga sudah ada ya dalam konstitusi kita gitu. Jadi kalau dari saya pribadi, dalam politik tuh nggak boleh ada kata-kata pengkhianatan menurut saya. Karena apa? Katanya politik itu dinamis. Politik itu kepentingan. Hari ini kawan, besok bisa jadi lawan. Hari ini lawan, besok bisa jadi kawan. Kan seperti itu. Kalau seperti yang dinilai dan kemudian dituduh oleh Prof. Ikrar Nusa Bakti itu, Kak Irma, Pak Jokowi ini jelas-jelas dianggap tidak loyal, bahkan levelnya sudah berkhianat karena tidak ikut kebijakan partai. Dan kemudian itu diamplifikasi terus kemana-mana bahwa Pak Jokowi memang seorang pengkhianat. Bahkan ketika kedatangan Pak Jokowi kemarin ke kediaman Presiden Prabowo, entah dalam rangka silaturahmi dan seterusnya, itu pun di-framing, diingatkan kepada Presiden Prabowo untuk tidak menerima pengkhianat di Gerindra, kan begitu. Nah, atas sikap seperti ini, bagaimana pandangan Kak Irma? Saya juga bisa bilang ya, saya juga bisa bilang, atau masyarakat juga bisa bilang, Pak Ikrar Nusa Bakti juga mengkhianati Pak Jokowi loh, kan gitu ya. Karena beliau jadi duta besar itu kan juga karena Pak Jokowi. Iya toh? Iya. Kalau itu yang kemudian disampaikan netizen ataupun publik kepada beliau, kan beliau juga nggak boleh marah. Gitu ya, bahwa beliau pernah jadi duta besar dan itu juga atas
Ya, bantuan Pak Jokowi pasti. Presiden Jokowi. Ya toh. Jadi kemudian sekarang beliau jelek-jelekin Pak Jokowi di mana-mana kan semua juga publik juga tahu gitu ya. Dengan narasi-narasi yang selalu beliau sampaikan ke publik itu saya juga dengar gitu ya di media ya, di medsos gitu. Tapi saya juga bingung, makanya saya bilang kan pernah di ILC juga beliau sampaikan ya hal-hal yang menurut saya itu sepertinya di banyak tempat itu terus ya kayaknya nadanya. Beliau sangat memojokkan Pak Jokowi gitu. Dia bilang baru sadar bahwa Pak Jokowi begini. Loh, seorang profesor ya kan. Dulu waktu jadi duta besar kemana aja, kok baru sekarang setelah Pak Jokowi ninggalin partainya gitu ya. Kemudian dia baru ngomong-ngomong ke sana kemari macam-macam. Jadi menurut saya seorang akademisi sekelas beliau itu nggak pantas juga bicara seperti itu gitu ya. Tidak memberikan diskursus yang positif kepada publik menurut saya. Masalahnya kan kalau misalnya itu disampaikan oleh seorang akademisi dengan title profesor dan itu di mana-mana itu terus yang disampaikan gitu kan. Memang akhirnya terlihat bahwa ini sebenarnya sangat subjektif ya kan. Padahal mestinya sebagai seorang akademisi ya kan menyampaikan objektivitas gitu. Kalau toh kemudian itu di underline supaya Pak Prabowo mendengar pesan saya, Pak Prabowo supaya mendengar podcast saya, supaya jangan menerima pengkhianat ya kan. Karena partainya saja dikhianati, akan begitu. Nah, bahasa-bahasa seperti ini menurut Kak Irma elok nggak sih? Ya sebagai akademisi saya makanya selalu bilang ya baik kepada Pak beliau juga kepada RG misalnya kan, cobalah sebagai akademisi itu bicara dengan diksi-diksi, dengan narasi-narasi yang positif. Narasi ya, kalau kritik silahkan aja, nggak ada masalah bagi saya. Karena apa? Karena seorang akademisi itu kan dia punya banyak mahasiswa, punya banyak pengikut pasti ya, mahasiswa-mahasiswanya. Nah, kalau guru kencing berdiri kan murid kencing berlari, Bang. Ya, bagaimana anak bangsa ini ke depan ya bisa menghargai orang tua, kemudian para tokoh-tokoh bangsa ya kalau selalu dicekoki dengan kepentingan-kepentingan politik dan yang kemudian diamplifikasi untuk menjelek-jelekkan seseorang karena bukan dari golongannya. Menurut saya kan akademisi harusnya fair, harusnya clear, independen. Gitu. Harusnya seperti itu, bukan berpihak gitu ya, bukan justru malah underestimate yang dikedepankan selalu kepada tokoh-tokoh, misalnya satu tokoh tertentu. Orang bisa baca kok, masyarakat udah bisa tahu, oh akademisi ini akademisinya partai itu, oh akademisi ini akademisi partai ini. Itu sebenarnya masyarakat sudah nggak bisa lagi dibohongin dengan title bahwa dia seorang akademisi, nggak bisa. Karena narasi-narasi yang keluar dari mulutnya itu ya dari statement-statementnya itu masyarakat udah bisa menilai ini oh dari sini, oh ini dari sini kan gitu.